Berjumpa dengan saya, Esa, dalam channel Obor Tutor Official. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Kita akan membahas tentang metadata untuk YouTuber pemula. Ya, betapa penting kita mengenal metadata atau data-data yang tidak nampak, sirkulasi, cara kita menggunakan Android, sahabatku. Sering kita menggunakan Android untuk berselancar di dunia internet, membuka website sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Nah, khusus untuk YouTuber pemula, kita bicara seputar dunia YouTube. Apapun yang kita lakukan dengan Android kita, mungkin misalkan memberi komentar pada konten-konten besar, atau pada konten-konten hiburan, atau pada channel-channel sesama pemula, itu semua dicatat sebagai sirkulasi traffic dan merupakan sebuah kegiatan yang akan disimpan dalam metadata. Nah, hal-hal yang tidak terlihat seperti itu, hal-hal yang bersifat metadata seperti itu juga kita bisa lihat di optimasi SEO, SEO. Waktu kita memberikan hashtag, ya, waktu kita memberikan kata kunci. Namun ada satu hal yang sangat penting yang bisa saya berikan pada teman-teman semua. Sesama YouTuber pemula, jangan lupa nyalakan lonceng, ya, karena menyalakan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe setelah kalian nonton durasi full, itu merupakan salah satu usaha memaksimalkan kegiatan metadata. Karena di balik tombol lonceng inilah mesin YouTube mencatat kegiatan kita semakin mudah untuk dianalisis, sehingga nanti rekomendasi bisa memudahkan algoritma kita berkembang dari hasil rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh mesin YouTube. Metadata, selain kata kunci, optimasi SEO, dan cara kita menggunakan Android kita untuk membuka channel-channel, metadata juga terkait dengan bagaimana kita menuliskan, menghapus, atau bahkan pernah mengupload, ya, pernah mengupload video-video atau konten yang pada akhirnya terkena warning. Kalau hanya klaim hak cipta mungkin bisa diatasi dengan cara-cara tertentu, ya, cara-cara mengatasi klaim hak cipta. Nah, itu banyak dikupas oleh tutorial-tutorial YouTube yang lain. Silahkan dibuka. Khusus untuk pelanggaran berat yang mungkin pernah dilakukan, misalkan pernah mendapat teguran, ya, teguran pertama, teguran kedua, ini juga masuk ke dalam metadata, sahabatku. Kalau bisa kita memang hati-hati dalam mengupload konten. Jangan sampai mengupload konten yang dilarang oleh YouTube itu sendiri. Apa yang dilarang oleh YouTube? Konten ketelanjangan, konten yang mempromosikan kekerasan atau adegan kekerasan, di mana ada adegan berdarah-darah di situ atau foto yang berdarah-darah, itu juga termasuk konten yang dilarang. Pada akhirnya bisa mendatangkan teguran, atau bahkan dalam tingkat yang paling berat, channel kalian kena suspend, bahkan di-banned, ya. Nah, berhati-hati dalam mengupload konten. Yang ketiga, kita harus mulai menyadari bahwa pentingnya memaksimalkan laporan-laporan dari YouTube Analytics. Buka aplikasi YouTube kalian, kemudian klik Analytics, ya. Setelah kalian membaca Analytics, maka kalian bisa mengerti seberapa intens retensi penonton yang kalian dapat dari mana saja, dan usia berapa saja, dan jam berapa saja para penonton channel kalian itu mulai membuka YouTube dan menonton konten yang kalian upload. Nah, semua itu terangkum dalam metadata yang apik, sehingga metadata yang sudah terkumpul mengkristal disebut dengan jalur algoritma. Ya, jalur algoritma bisa dibentuk karena adanya interaksi yang bagus antara pemilik konten dan para komentator. Kalau video kalian ingin dianggap bagus oleh YouTube, maka sering-seringlah mengundang orang-orang yang bisa tertarik pada video kalian, pada isi video yang kalian upload. Nah, buktinya apa? Buktinya akan ada banyak komentar. Ya, semakin banyak komentar dalam video kalian, atau secara tidak langsung bahasanya, semakin konten kalian bisa mengundang orang lain untuk berkomentar, maka semakin mudah video kalian direkomendasikan. Kalau sudah direkomendasikan,
Kalau sudah direkomendasikan, maka video kalian akan ditonton oleh banyak orang karena YouTube tidak nanggung. Saat YouTube merekomendasikan, maka video-video kalian akan muncul di beranda HP setiap orang, ya, di beranda HP masyarakat luas yang sesuai atau suka pada konten-konten yang kalian bawakan, ya. Orang yang biasa masak-memasak akan lebih cenderung diberikan rekomendasi tentang masak-memasak. Orang yang menyukai petualangan cenderung akan diberikan rekomendasi tentang petualangan atau daily vlog. Ya, begitu juga dengan konten lainnya, teknologi terkait dengan sains maupun terkait dengan tema-tema yang lain. Begitulah cara kerja algoritma, dan kita mulai sejak saat ini harus mulai memahami pentingnya memaksimalkan metadata. Kata kunci, cara kita membuka YouTube, nonton durasi penuh itu termasuk dalam catatan metadata, kemudian optimasi SEO, dan juga pola perilaku kita dalam memahami analitik. Oke sahabat semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sahabat tutor, selalu semangat ya. Gunakan kesempatan ini, gunakan waktu-waktu ini untuk memajukan karya-karya kalian. Dengan cara apa? Dengan cara memfokuskan pada konten-konten yang lebih spesifik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.